Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat selalu. Di era pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan dan tetap lakukan protokol kesehatan. Baik, pada edisi kali ini di pertemuan pertama, sebelumnya perkenalkan nama saya Esron Ricardo Nenggolan yang akan membawakan mata kuliah Mobile Programming. Baik, sebelumnya inilah pertemuan kita yang pertama. Oleh sebab itu, kita harus memperkenalkan dulu apa itu mobile programming gitu ya. Nah, sebelum ke situ kita lihat tujuan mata kuliahnya, yaitu di sini mahasiswa mengerti dan mengetahui mengenai pemahaman konsep dan teknik membuat aplikasi berbasis Android dan dapat mengembangkannya. Jadi di sini kita membuat sebuah nanti atau memahami sebuah konsep teknik cara membuat aplikasi gitu ya berbasis Android. Nah, yang kita buat adalah berbasis Android nantinya. Dan nantinya kedepannya kita bisa mengembangkannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep mobile programming. Mahasiswa mengetahui cara instalasi. Jadi yang kita gunakan nanti adalah Android Studio dan juga menggunakan SDK, Software Development Kit. Yang ketiga adalah mahasiswa memahami teknis dan konsep Android Activity, Intense, dan juga Service. Nah, tiga hal ini yang kita pelajari nanti di mobile programming pertama ini, yaitu Activity, bagaimana menggunakan Activity, Intense, dan juga Service di dalam aplikasi Android. Yang keempat, mahasiswa memahami penerapan Activity, Intense, Service, dan juga aplikasi mobile programming. Jadi nanti bagaimana menerapkannya gitu ya. Nah, jadi materi mobile programming pertama ini itu hanya sampai penerapan activity, intense, dan service. Oke. Ini pokok bahasan kita, pertemuan kita. Pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ini secara praktek dan juga teori gitu ya. Nanti ada prakteknya, ada juga teorinya mengenai yang pertama pengenalan program Android. Yang kedua nanti Android Studio dan IDE-nya, bagaimana cara nanti menjalankan, menginstal dulu ya, install dulu, baru jalankan, terus nanti bagaimana menggunakan tools-toolsnya. Yang ketiga, bagaimana konsep running application gitu ya. Nah, dengan menggunakan emulator dan juga device. Yang keempat nanti di sini membahas mengenai konsep yang pertama, yaitu komponen dasar Android Activity. Oke ya, yang kedua nanti kita bahas di pertemuan kelima, yaitu mengenai intense. Yang ketiga, komponen dasarnya adalah di pertemuan ke-6 kita bahas, yaitu service. Jadi ada 3 komponen dasar Android yang kita bahas. Nah, setelah itu nanti kita review the quiz, dan pertemuan 9 dan 16 kita membuatkan nanti kelompok, di mana kelompok inilah mengerjakan tugas kelompok, yaitu membuat sebuah aplikasi Android sederhana yang di dalamnya ada activity, intense, dan juga konsep service. Itu mengenai pokok bahasan kita. Sumber referensinya nanti bisa dibaca, ada utama dan juga rujukan. Di sini rujukannya ada beberapa link yang saya tampilkan, ada dari Decoding, Dengils, Oracle, Unixin di Jogja ya. Dan juga ada beberapa buku utama, oke ya, pemrograman Android dengan Android Studio itu Han Sun Seng dan Imaduddin, itu mengenai menjadi Android Developer Expert di Coding. Nah, kebetulan ini konsep-konsep ada beberapa yang dianut dari Decoding. Nah, itu mengenai sumber referensi, silakan nanti Anda boleh baca atau nanti bisa ditelusur gitu ya di beberapa link di sini. Kita langsung masuk aja ke pertemuan pertama, yaitu pengenalan mobile programming. Yaitu programming yang kita gunakan saat inilah Android. Oke, baik, kita coba lihat mengenai Android itu sebenarnya apa gitu ya. Yang kedua, bahasa pemrograman di Android apa saja. Yang ketiga nanti kita bahas mengenai apa kelebihan, kenapa kita harus menggunakan Android, kenapa tidak menggunakan bahasa pemrograman yang lain gitu ya, atau kenapa tidak menggunakan yang lain gitu ya, seperti macOS gitu ya, atau OS-OS yang lainnya. Saat ini sudah berapa versi perkembangan Android gitu ya, jadi kita memahami secara
berurutan dari versi yang pertama sampai nanti versi yang terakhir. Sebutkan nanti versi-versinya, nanti kita sebutkan di sini beberapa versi-versinya. Oke, kita coba menjawab pertanyaan yang pertama, Android itu apa gitu ya. Nah, Android itu adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Google gitu ya. Android itu dibuat khusus untuk smartphone ataupun tablet gitu ya. Nah, Android mempunyai fitur yang sangat canggih dan tampilan yang sangat bagus, dan kalau mungkin Anda sudah menggunakan sekarang handphone gitu ya, itu rata-rata di Indonesia pasarannya adalah menggunakan Android. Oke, di Android itu ada fitur yang sangat canggih dan tampilan yang bagus. Bahkan Android ini disebut dulu memunculkan yang namanya smartphone gitu ya, handphone pintar, karena ada beberapa fitur-fitur yang canggih di dalamnya. Oke, sistem Android dapat digunakan sebagai alat multimedia. Nah, ini multimedia seperti pemutar musik dan video. Nah, sekarang bukan hanya multimedia lagi, tapi bisa lebih dari situ, video conference dan lain sebagainya. Bahkan semakin diupdate. Misalkan saja seperti WhatsApp sekarang sudah bisa lebih dari 6 orang gitu ya untuk komunikasi. Kalau dulu 2 orang, bertambah 4, dan sampai sekarang bisa 8 gitu ya. Android juga memiliki perangkat kelas seperti accelerometer dan juga gyroscope dan juga sensor lainnya. Jadi dilengkapi dengan fitur-fitur yang meningkatkan kebaikan daripada Android tersebut, sehingga fiturnya semakin diminati orang, dan rata-rata di Indonesia pasarnya menggunakan Android. Ada juga pesaingnya, misalnya macOS gitu ya, atau iPhone dan lain sebagainya, cuman lebih didominasi oleh Android saat ini gitu ya. Oke, yang kedua, pemrograman Android. Nah, pemrograman Android ini kita nanti bahas hal-hal yang membuat sistem operasi Android layak digunakan oleh pengguna atau dikembangkan para developer diantaranya. Karena di sini sistem operasi smartphone terpopuler gitu ya. Jadi sistem operasinya atau smartphone-nya terpopuler, artinya sangat banyak diminati orang saat ini. Open source bisa dikembangkan gitu ya. Makanya sekarang kita bisa menggunakan atau belajar Android gitu ya, belajar membuat aplikasi. Karena apa? Open source gitu ya. Artinya codingannya bisa dikembangkan, bisa digunakan gitu ya. Tidak seperti Windows. Misal Microsoft Office gitu ya, atau Windows lah gitu ya. OS Windows itu tidak bisa dilakukan pengambilan source-nya gitu ya, karena terkunci closed source. Ini adalah open source. Mempunyai store sendiri. Nah, store sendiri itu apa? App Store gitu ya. Oke ya. Jadi Play Store itu adalah salah satu contoh store daripada Android. Mempunyai development kit untuk developer. Jadi nanti ada yang namanya development kit yang kita gunakan. Nanti di sini kita menggunakan SDK. Bahasa pemrograman yang didukung itu banyak gitu ya, bisa seperti Java, Kotlin gitu ya. Nanti akan kita coba lihat. Perkembangan Android itu sangat-sangat luar biasa, sehingga orang sekarang sudah berlomba-lomba mempelajari Android. Karena apa? Karena semakin hari itu semakin diminati orang dan semakin berkembang gitu ya. Nah, sekarang saja sudah versi berapa gitu ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, mengapa harus Android? Nah, yang tadi dikatakan sistem operasi smartphone terpopuler. Di sini tadi dikatakan bahwa sistem operasi smartphone terpopuler. Oke ya, ini dirilis tahun 2008, mengeluarkan beberapa versi gitu ya. Tahun 2013 terlaris untuk tablet dan juga smartphone. Nah, kenapa dikatakan terpopuler? Ya ini, karena banyak yang menggunakan gitu ya. Tercatat pada tahun 2016, store Android memiliki lebih dari 2,8 juta aplikasi. Wow, sangat banyak ya, 2, juta aplikasi. Di handphone kita aja paling 20-30 gitu ya. Ini 2,8 juta itu aplikasi apa saja itu. Nah, itulah karena open source tadi bisa dikembangkan. Nah, inilah yang disebut kenapa dia dikatakan terpopuler. Open source tadi bersifat open source, artinya bisa diobrak-abrik atau bisa di source-nya itu kita setting ulang atau kita sesuaikan sesuai dengan selera kita.
Jadi bisa dikembangkan gitu ya. Mempunyai store tersendiri, tadi Google Play sudah saya sampaikan. Oke. Kita dapat mengunduh gitu ya aplikasinya di Google Play Store gitu ya. Nanti kita tinggal membuat ID Google Play-nya. Nah, di sini mempunyai store tersendiri. Nanti yang kita kirimkan ke store-nya itu atau ke Play Store itulah berbentuk APK gitu ya. Jadi nanti berbentuk APK-nya nanti akan kita buatkan berbentuk APK sehingga nanti aplikasi kita itu bisa diinstal oleh orang lain. Oke ya, mempunyai development kit yang tadi SDK yang saya sebutkan. Oke, digunakan oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Ini adalah software development kitnya yang kita gunakan untuk mengembangkannya gitu ya, membantu kita. Di dalamnya terdapat beberapa tools seperti debugger, software libraries, emulator, dokumentasi, sampel code, dan juga tutorial. Nah, inilah software development kitnya tadi. Jadi didukung dengan contoh-contoh debugnya, software library-nya, emulator, dokumentasi, dan juga beberapa contoh-contoh kode pemrograman dan juga tutorial yang ada. Nah, bahasa pemrograman yang mendukung ini ada beberapa, yaitu ada seperti tadi yang saya bilang, ada Kotlin, ada Go, ada C++, oke ya. Ada juga di sini adalah Java gitu ya. Oke, yang paling kita gunakan nanti adalah yang sering kita gunakan adalah Java di sini. Saat ini orang sedang menikmati yang namanya Kotlin karena lebih singkat dari Java gitu ya. Tapi saat ini di modul kita masih menggunakan Java. Nah, perkembangan Android kita perlu ketahui. Ini dari versi pertama itu dari November 2007 gitu ya. Komersil pertama, Android pertama dirilis September 2008, dikembangkan secara berkelanjutan oleh Google dan Open Handset Alliance, oke, atau OOH ya, yang telah merilis sejumlah pembaruan sistem operasi ini sejak dirilis versi awal. Nah, ini dikembangkanlah terus sampai dia ke di sini adalah Android Pie 9. Tapi kalau kita lihat di daftar versinya di sini sudah saya buatkan, saya tambahkan Android 10 gitu ya. Itu terbit September bulan 7 2019. Dan ini sudah banyak digunakan saat ini gitu ya, Android 10. Ini adalah versi-versinya dari versi pertama 2008 sampai ke versi sekarang gitu ya. Dan mungkin nanti akan ada lagi versi-versi yang akan muncul gitu ya. Nah, ini beberapa gambaran daripada versinya. Dan ini adalah nama-namanya, nama-nama daripada versinya. Kalau sekarang Android 10. Oke ya, dimulai dari tidak ada nama, no official code name. Terus yang kedua Cupcake, Donut gitu ya, Eclair, Froyo gitu ya, Gingerbread, Honey, oke ya, Ice Cream, Jelly Bean, KitKat, Lollipop gitu ya, sampai Oreo, Pie, dan juga Android 10. Oke. Logonya ini selalu sama ya, yaitu robot dengan bak hijau gitu ya. Nah, ini terlihat seperti robot gitu ya. Jadi Android itu terlihat seperti robot ya. Dia mengklaim bahwa desain akhir diilhami sebagian dengan melihat logo toilet yang dikenal seperti pria dan wanita gitu ya. Nah ini Android gitu ya, logo Android, dan sampai saat ini belum berubah ya. Oke. Dan di sini materinya sudah sampai di sini, sudah selesai. Materi pertemuan pertama cukup sampai di sini, tapi di rumah jangan lupa silakan Anda lakukan instalasi atau bagaimana cara menginstalasinya, silakan dibaca di pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, itu saja materi untuk pertemuan satu ini. Tetap semangat, tetap explore materi yang ada di sini, dan cari lagi di googling di Google gitu ya, dan juga coba nanti Anda pelajari di buku dan di link-link sumber materi yang saya sudah infokan tadi. Itu saja, terima kasih atas waktunya, sampai jumpa.